Kita tidak pernah akan tahu ujung dari perjalanan tanpa melalui perjalanan itu atau menjalankannya. Karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita tahu kapan kita lahir. Manusia juga tahu kapan dia lahir. Tetapi kapan akhir dari kehidupannya tidak pernah ada yang tahu. Dan karena itulah, tetap sebagai sebuah misteri yang membuat hati kita harusnya bersandar kepada Dia yang mempunyai nyawa, yang memberikan nafas sampai kita bisa hidup dan melakukan perjalanan hidup ini. Karenanya dalam misteri yang muncul seringkali manusia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Khususnya saat beban berat menimpa, saat dimana banyak pergumulan dan ada masa-masa yang begitu muram, mencengkeram, bahkan ketika tertekan hidup ini penuh dengan beban berat, biasanya kita mulai mempertanyakan dan tidak jarang, bahkan banyak kali orang percaya yang merasa Tuhan diam saja. Merasa Tuhan itu terasa bungkam, tidak berbuat apa-apa. Dalam keadaan yang tidak mengerti itulah, orang mulai mengingkari bahkan menjauh dari Tuhan karena merasa Tuhan tidak menjawab apa-apa akan kehidupannya, doanya, permintaannya, atau pergumulannya. Ini yang menjelaskan kepada kita betapa saat dimana kita tertekan dan mencekam, pertanyaan tentang di mana Tuhan dan mengapa diam saja kerap diajukan. Namun pertanyaan-pertanyaan itu memang tidak ada yang salah karena menunjukkan betapa manusia itulah pribadi yang memang lemah. Dan karena lemah tidak tahu semuanya jadi mempertanyakan. Namun yang menarik adalah ketika kita mempertanyakan tentang Tuhan yang diam, yang lebih jauh lagi harus kita ajukan pertanyaan lanjutan adalah apakah benar-benar Dia bungkam, diam, dan tidak berbuat apa-apa. Kita seringkali menghakimi Tuhan. Kita seringkali merasa bahwa Tuhan harus terus berbicara pada saat kita perlukan. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan kita adalah Tuhan firman, Tuhan bersabda, Tuhan yang ngomong, bukan Tuhan yang diam. Padahal kalau kita mau lebih dalam lagi menyusuri akan keberadaan Tuhan kita, Dia bukan saja Tuhan yang berbicara, tapi Dia juga Tuhan yang berdiam. Dia tidak bicara bahkan mendiamkan kita untuk satu maksud yang baik. Saya jadi ingat akan sebuah kata dalam bahasa Inggris, silent, yang kalau kita perhatikan huruf-hurufnya diputar-putar itu akan menjadi listen, mendengarkan. Inilah setidaknya yang menjelaskan kepada kita bahwa saat Tuhan berdiam, Dia sebenarnya sedang mendengarkan. Saat Dia silent, Dia sedang listen, Dia mendengarkan kita. Untuk apa? Supaya kita bisa mengalami genggaman tangannya yang menentram. Walau Dia bungkam tidak bicara, tapi genggamannya berbicara lebih kuat dari kata-katanya. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari Yesaya pasal 42 ayat 14 sampai 17. Sebuah cuplikan dari nyanyian tentang hamba Tuhan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Aku Tuhan membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku, sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai jadi tanah kering dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka jadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami. Ungkapan dari Yesaya pasal 42 ayat 14-17 menegaskan tentang Tuhan yang memperkenalkan diri sebagai sosok yang bukan selalu berbicara, tapi Dia juga bisa membisu. Namun membisunya Dia
harusnya dan memang sebenarnya bukan untuk membuat manusia ciptaannya menjadi lesu. Dia bisu bukan untuk kita jadi lesu. Tapi dia bisu, dia berdiam diri dalam rangka dia menahan hatinya. Dia menggambarkan bahwa saat dia bisu, dia berdiam diri, ada saatnya juga dia akan buka mulut. Dan inilah yang menegaskan betapa lengkapnya Tuhan kita. Tuhan yang buka mulut, tapi Tuhan juga yang bisa bungkam mulutnya tidak berbicara. Tuhan yang berbicara, tetapi ada juga Tuhan yang memang dia berdiam diri. Dan gambaran tentang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan, mengah-mengah dan megap-megap, ini merupakan gambaran yang sangat dalam. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan menggambarkan dirinya seperti perempuan yang melahirkan dan yang mengerang? Bukankah ini merupakan satu gambaran sebuah kesakitan yang berbuahkan kebaikan dan keindahan? Bukankah ketika perempuan mau melahirkan, dia mengalami sakit bersalin, tapi setelah itu dia mendapatkan buah hatinya terlahirkan. Ini mau menggambarkan kepada kita juga tentang bagaimana Tuhan kita dan juga tentang bagaimana pergumulan kita. Ada masa erangan, ada masa kesakitan, ada masa luka. Tapi itu akan berbuahkan sebuah keindahan, akan lahir jiwa baru, akan lahir pribadi baru seperti seorang perempuan yang melahirkan. Dan inilah yang Tuhan gambarkan selanjutnya dalam ayat-ayat berikutnya. Dia mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit, membuat layu tumbuh-tumbuhan, membuat sungai jadi tanah kering, dan membuat telaga-telaga jadi kering. Gambaran ini adalah gambaran seperti kesakitan gambaran perempuan yang melahirkan itu. Tapi diikuti ayat lanjutnya, aku mau pimpin orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau mereka berjalan di jalan yang tidak mereka kenal dan membuat kegelapan di depan mereka karena buta mereka menjadi terang. Tanah yang berlekuk-lekuk jadi tanah rata. Ini adalah gambaran sebuah keindahan setelah kesakitan. Setelah ada ketandusan, setelah ada layu tumbuh-tumbuhan, setelah ada kering sungai-sungai, maka ada terang yang menanti di sana. Ada kegelapan yang berubah jadi terang dan tanah yang berkelok-kelok itu akan menjadi tanah rata. Gambar ini memberitahu kepada kita tentang masa bungkamnya Tuhan kita. Tidak ada yang salah dengan dia bungkam, karena setiap bungkamnya dia, setiap bicaranya dia selalu ada maksud. Dia tidak akan sembarangan bungkam, dia juga tidak akan sembarangan berbicara. Dia tidak akan sembarangan membisu, dia juga tidak akan sembarangan buka mulut. Semua ada maksudnya. Dan karenanya digambarkan bahwa dialah Allah yang tidak seperti patung pahatan yang dipuja-puja oleh banyak orang, yang mati dan tidak bisa bicara apa-apa. Tapi dia memang bisa berdiam, dia membisu, namun ada saatnya dia berbicara. Karenanya seringkali saat kita mengalami seolah doa kita tidak dijawab, Tuhan bungkam, tidak bicara, saat itu sebenarnya bukan Tuhan sedang bungkam dan dia sedang berbuat jahat kepada kita, tapi justru dia sedang merekam segala pergumulan dan gumam hati kita, jiwa kita. Saat dia bungkam, dia merekam. Dia mencatat, dia mendengarkan dengan saksama. Dia listening. Saat dia silent, dia listen. Dan pada saat itulah tanpa bicara, dia menggenggam orang-orang ciptaannya, umat percayanya. Dia genggam dan genggamannya itu menentram. Dan genggamannya itu bahkan lebih banyak kuat kuasanya daripada banyaknya bicara yang diungkapkan. Kata-katanya bukan lagi berupa kata-kata yang terbaca atau terdengar atau terlihat, tapi kata-katanya berupa genggaman tangan yang menenteramkan. Bukankah ini lebih dari kata-kata? Sebuah tindakan cinta yang bukan sekedar bilang aku cinta kamu, tapi genggaman yang menentram. Mari hari ini mungkin sedang merasa kita tertekan dan terancam, ingat, mungkin Tuhan juga rasanya bungkam, tidak berbicara, tapi dalam bungkamnya dia sedang menggenggam kita. Dia sedang menenteramkan kita. Percayalah, Tuhan sedang genggammu. Jangan takut, jalani harimu bersama dengan dia yang tangannya tidak pernah lepas menggenggam kamu. Selamat berjalan lagi, Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.